Hai Sobat Makan, akhirnya manga One Piece chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pada cover manga One Piece chapter 1109 ini, terdapat gambar Onigashima yang tenggelam. Judul chapter kali ini adalah pemusnahan. Di awal scene kita diperlihatkan siaran rekaman Vegapunk saat berbicara dengan Sokka mengenai pesan untuk seluruh dunia. Sokka menanyakan apakah tindakan ini adalah ide bagus. Meskipun Vegapunk mengatur siaran ini untuk tiba-tiba menyala, kemungkinan hal ini tak akan terjadi. Lalu Vegapunk menanyakan apa maksud dari Sokka. Sokka menjelaskan, kita terlalu berharap banyak orang siap untuk menerima dan menyalurkan ini. Kau tahu sendiri bagaimana informasi itu agensi selalu menyebarkan berita ke seluruh dunia pada esok harinya. Tak lama setelah mereka menerima kabar ini, akan langsung tersebar ke seluruh dunia pada esok harinya. Vegapunk menanggapi, menurutmu begitu. Tapi, bagaimana kalau seseorang menyadap dan mensensor pesannya? Kau benar, ada saran? Tanya lanjut Vegapunk. Lalu Sokka menjawab, kita bisa menumpang jaringan komunikasi para Na'vi. Itu akan membuat kita bisa memaksa siaran ke seluruh dunia secara konstan dengan kekuatan sinyal maksimal. Vegapunk berkata kembali, begitu ya. Dengan itu, maka siapapun yang memiliki siput komunikasi bisa menerima pesan suara kita dulu. Lalu Sokka menjelaskan lebih lanjut, tapi akan butuh waktu untuk mempersiapkan denden musik visualnya. Waktu untuk mempersiapkannya akan berbeda-beda tiap tempat. Kita buat saja jeda waktu 1 jam. Mendengar jeda waktu 1 jam, Vegapunk menegaskan, 1 jam itu terlalu lama. Apa kau tak sadar apa yang akan terjadi di waktu itu? Akan ada orang yang tak senang saat kita memulai siaran ini. Mereka akan menemukan cara untuk mematikan sebelum kita selesai. Sokka menanggapi, ah, benar juga. Kalau begitu ayo kita siapkan jeda persiapannya jadi 10 menit. Siaran pun dimulai. Hei para warga di seluruh dunia. Saat siaran ini dimulai, beragam reaksi keluar dari seluruh kalangan. Dimulai dari angkatan laut yang panik dan menyuruh mematikan komunikasinya. Namun hal itu tak bisa dilakukan. Lalu kita juga diperlihatkan Luffy yang mendengarkan sembari memegang Kizaru dan juga Saturnus. Di sisi lain, Saturnus nampak murka dengan apa yang dilakukan Vegapunk. Apa yang kau rencanakan, Vegapunk? Kemudian Nami CS yang melihat siaran dengan agak bingung mengenai siaran itu. Dari pihak raksasa, mereka tetap fokus menyerang marinir di hadapannya tanpa ampun. Mengetahui Vegapunk melakukan siaran, Sanji menanyakan kepada Vegapunk apakah itu benar suaranya. Namun Vegapunk tak menjawab karena sudah tak berdaya. Dari pihak Gorosei di Marijoa, mereka kebingungan dengan adanya siaran yang tiba-tiba. Mereka pun langsung menghubungi Saturnus secara telepati dan menanyakan, apakah sudah membereskan Vegapunk? Transmisi apa ini? Apa maksudnya ini? Saturnus menjawab, Kizaru sudah melakukan serangan fatal. Aku melihatnya sendiri. Lalu Gorosei menanggapi, apa dia mengatur pemicu mati agar pesan ini disiarkan pada saat tubuhnya mati? Sepertinya begitu. Kita tak tahu apa yang akan dia katakan. Jika kita bisa mencari posisi titik sumber siaran ini, satu-satunya lokasi yang memungkinkan adalah Labu Startum di Egghead. Tapi saat ini tempat itu dilindungi oleh perisainya. Setelah itu kita diperlihatkan siaran Vegapunk, Sokka, dan Pythagoras yang bingung dengan waktu 9,5 menit sisanya. Sekarang pindah ke penjuru dunia. Pertama di Dressrosa. Para warga di sana sangat terkejut. Kau dengar itu? Ini dari Dr. Vegapunk. Kalau dia ingin mengatakan sesuatu pada seluruh dunia, ini pasti sangat besar. Cepat bawa siput komunikasi visual ke sini. Pasang layarnya. Cepat. Kita hanya punya 10 menit. Pindah ke pihak kerajaan Dressrosa. Di sana juga terjadi kepanikan sambil melihat siarannya. Lalu dengan cemas Leo bertanya kepada Rebecca, sang bijak Luffy Land diculik. Apa yang terjadi? Rebecca menjawab, jangan bilang kalian percaya artikel buruk lain soal Lucci. Sementara Kiros menyampaikan sudah menyiapkan videonya. Pindah ke desa Fusa. Beberapa dari mereka mengatakan,
Ada apa ini? Aku kira ini hanya akan berita yang mencela Luffy lagi. Dan musik visual, kalau saja desa ini punya, bagaimana menurutmu kepala desa? Tanya mereka. Lalu Wordslap selaku kepala desa menjawab, siapa yang mau bayar? Membesarkannya itu tidak gratis tahu. Apa suara saja tak cukup? Pindah lagi ke Water 7. Terlihat Expert terbangun dari tidurnya setelah ada yang meneriakinya untuk bangun karena ada berita menggemparkan. Expert pun langsung memerintahkan Alice untuk mencatat pesannya. Lalu Alice menanggapi, siap Tuan Presiden. Siarannya sudah menyala di ruang sebelah. Layar untuk masing-masing pelabuhan juga sedang disiapkan. Saat ini malam hari, tapi melihat pentingnya peristiwa ini, panggilan telah dikirim untuk memberitahu semua warga untuk siap melihat layar dalam 10 menit. Apa ada lagi? Belum ada tanggapan dari Expert, pindah lagi ke jurnal ekonomi dunia. Di sana terdapat Morgan, Vivi, Wapol, dan NPC lainnya sedang melihat video Vegapunk. Lalu Morgan berkata, apa-apaan siaran ini? Ini disalurkan melalui frekuensi Navi, tapi tidak terenkripsi. Kemudian Vivi bertanya, di mana Luffy-san dan yang lain? Morgan menjawab, jangan konyol, lihatlah jam di latar belakangnya. Itu bukan waktu setempat di Egghead, ini pasti rekaman. Lagi pula, Buster Call itu pasti sudah membakar hangus pulau itu sekarang. Setelah itu kita diperlihatkan di West Blue, North Blue, dan South Blue. Mereka juga sama melakukan apa yang lain lakukan, yaitu menyiapkan denden musik visual dan melihat info gempar apa yang akan disampaikan oleh Vegapunk. Terakhir Pulau Kamabaka, markas pasukan revolusi. Ivankov berkomentar, mau apa lagi Vegapunk sekarang? Lebih pentingnya lagi, apa dia sudah gila? Yang lain juga ikut menanggapi. Jadi, itukah Dr. Vegapunk yang dibicarakan semua orang? Di keadaan krisis seperti ini dia bisa melakukan hal ini. Sementara Drakon hanya terdiam dan mengingat kata-kata Saka. Kurasa aku akan segera mati. Balik lagi ke Egghead, pertarungan Luffy solo melawan Admiral dan Gorose. Terlihat Luffy masih ceria dan berkata, sepertinya pukulanku tak mempan padamu. Mereka tak menanggapi. Dan tanpa basa-basi lagi, Kizaru dan Saturnus menyerang Luffy secara bersamaan. Kizaru menembakkan laser dari matanya, sementara Saturnus menyerang dengan kaki racunnya. Melihat serangan akan mengenainya, dengan sigap Luffy langsung menghindarinya dan melakukan serangan balik. Tak akan kubiarkan kalian berdua kabur. Tidak sampai aku pastikan teman-temanku kabur. Gomu Gomu no Dawn Simbal, kata Luffy sembari menyatukan Kizaru seperti simbal dan juga seperti adonan roti. Setelah adonan jadi, Luffy langsung memutar-mutar Saturnus dan Kizaru layaknya pizza. Terlihat dua orang itu pusing 7 keliling dengan tanda bintang di kepalanya. Setelah itu Luffy berkata, karena kalian terus jadi semakin kuat, akan kulempar kalian sangat jauh, kata Luffy sembari melempar mereka berdua. Melihat mereka terlempar sebagai adonan, Marinir Kroco yang melihat dengan teropong berkata, dia melempar sesuatu. Tak berselang lama Kizaru menabrak kapal dengan keras dan meledak akibat lemparan Luffy. Namun beda dengan Saturnus, ia malah berputar balik layaknya gasing dan kembali ke Luffy untuk menyerangnya. Luffy yang tadinya kegirangan jadi panik dan juga kesal dibuatnya. Kalian harus diapakan agar bisa diam, kata Luffy sambil kabur dengan konyol. Pindah ke Kizaru lagi yang sudah tak bisa bangkit kembali. Ia hanya bisa berbaring sembari menutup mata dengan tangannya. Balik ke Saturnus yang dihubungi Gorose lain dengan telepati. Tak ada waktu Saturn, kita tak boleh biarkan Vegapunk bicara bebas. Sementara dari kelompok Atlas sudah sampai di kapal bajak laut raksasa. Balik lagi ke Saturnus, ia akan melakukan teknik pemanggil Gorose lain. Terlihat petir hitam mulai bermunculan di area Saturnus. Hal ini sampai yang membuat yang ada di sana terkejut. Tak berselang lama lingkaran sihir muncul dari kilatan petir itu. Luffy pun sampai dibuat terkejut kesekian kalinya oleh Saturnus. Sementara Sanji melihat itu berkata, apa yang ini seperti saat tua bangka itu muncul. Namun belum sempat Gorose lain muncul, tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Bagi sobat yang suka pembahasan ini, bisa tekan like-nya, dan jika tidak, bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.